Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1676 sampai tahun 1680. Iblis surgawi muncul kembali. Malam yang seharusnya damai itu dipecahkan oleh dua ledakan. Dua telur hitam mendarat, tanpa urutan tertentu, di tanah Zongtong, mengguncang 8 daerah terlantar dan menyebabkan gunung-gunung runtuh. Aura iblis menyebar ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, bunga, tumbuhan, dan pepohonan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Radius hampir 10.000 mil berubah menjadi bumi hitam pekat inci demi inci. Apa yang terjadi? Taoi Xiance, yang berada di tanah Zongtong, naik ke puncak gunung yang menjulang tinggi dalam satu langkah, ekspresinya pucat. Nafas iblis. Santong tua juga muncul seketika. Kaisar ke-10 memerintahkan agar semua biksu Manchu Agung segera mundur dari bumi Zongtong. Suara berkabut bergema, membawa keagungan Kaisar. Itu adalah kata-kata Charlie, menggunakan Kaisar Pedang Suanyuan sebagai media untuk mengirimkan perintah kepada para biksu di bumi Zongtong untuk mengungsi ke segala arah. Ketika dua kuasi Kaisar Agung dari alam iblis surgawi tiba, pasti akan ada pertempuran besar. Duel antara level kuasi Kaisar Agung dan level kuasi Kaisar Agung begitu besar. Jika Anda tidak berhati-hati di sini, para biksu Manchu Agung akan menderita. Tidak ada yang berani melanggar perintah Kaisar. Mereka semua membuka formasi gerbang domain, berteleportasi ke timur, barat, utara dan selatan, dan pergi secepat mungkin. Jangan berjuang keras, tunggu saja. Charlie melintas di langit seperti cahaya ilahi, dan dia tidak lupa memberi tahu Safia. Safia menundukkan kepalanya dengan ringan, metodenya menginjak langit tidak lemah bagi Charlie. Sinar cahaya peri terbang keluar dari tubuhnya, dan senjata Kaisar Gyeokrui lah yang berubah menjadi pedang peri biru. Kekuatan kekaisaran berkembang, dan hukum Kaisar saling terkait, memberkati wilayahnya. Jika bahkan Charlie tidak bisa mengalahkannya, maka dia juga bisa menjadi kuasi Kaisar Agung, dan kuasi Kaisar Agung biasa jauh dari tandingannya. Di depannya, wujud Charlie berubah. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi rambut pirang. Ada pola suci kuno yang terukir di antara alisnya, yang merupakan pola ilahi yang eksklusif untuk tubuh suci kuno. Tubuh suci kunonya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah terbuat dari emas, dan setiap tetes darah suci terkait dengan hukum Kaisar. Dia seperti dewa perang, menatap mata indah Safia. Pada saat ini, punggung agungnya tampak sangat familiar, identik dengan yang dia lihat dalam mimpinya, dan sangat pas. Itu dia, itu dia. Safia jarang menunjukkan senyuman tipis. Tanah Zongtong, para biksu Manchu Agung dievakuasi, tidak meninggalkan siapapun yang berpenghuni. Dengan bunyi klik, kedua telur hitam itu meledak bersamaan. Dua sinar cahaya ajaib melesat ke dalam malam, langsung ke langit, membuat dua lubang besar di langit, dan guntur menderu. Dalam kabut iblis yang melonjak, dua sosok buram berjalan berdampingan. Mereka semua mengenakan baju besi kuno, yang dingin dan berat. Yang di sebelah kiri memiliki rambut berdarah, tanda matahari bulat terukir di antara alisnya, dan sepasang mata hitam yang menutupi semuanya. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda masih bisa melihat kekecewaan bintang di matanya. Patung di sebelah kanan berambut ungu, dan di antara kedua alisnya juga terdapat tanda seperti bulan purnama, bermata darah suram, bengis dan haus darah, serta banyak penglihatan destruktif yang terjalin dan menari-nari di sampingnya. Mereka adalah Raja Iblis Yin dan yang di bawah Kaisar Iblis Surgawi, dan mereka juga satu-satunya dua Raja Iblis yang masih hidup di bawah Kaisar Iblis Surgawi. Lebih dari 300 tahun yang lalu, dua telur hitam juga turun ke Manchu Agung, satu turun ke Manchu Selatan dan yang lainnya turun ke Manchu Utara. Keduanya juga iblis, iblis perang hitam dan iblis malam ungu. Raja Iblis Perang Hitam datang ke Manchu Selatan, dan dia hanya bisa berpura-pura menjadi keren selama 3 detik sebelum dia dipukuli sampai mati oleh Charlie, naga matahari dan yang lainnya. Adapun Raja Iblis Malam Ungu, dia hidup lebih lama dari Raja Iblis Perang Hitam, tapi dia adalah anak yang tidak beruntung. Dia pertama kali dikejar oleh Charlie Hong, lalu oleh Zixuan, dan kemudian oleh Raja Dewa, Xavier Shen, dan disetubuhi hingga depresi sampai mati. Iblis Yin yang seharusnya tiba bersama dengan Iblis Malam Ungu dan Iblis Perang Hitam, tapi sesuatu terjadi di tengah jalan. Seperti yang dikatakan Dong Huang Taixin, mereka melewatkan waktunya.
Kegagalan itu berlangsung lebih dari 300 tahun, dan butuh lebih dari 300 tahun setelah perang berakhir, mereka akhirnya tiba di Manchu Agung. Hanya berkat waktu mereka bisa lolos. Kalau tidak, jika itu menjadi kenyataan, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Adapun Raja Iblis Surgawi, Raja Iblis Bumi, Raja Iblis Guntur, Raja Iblis Angin, Raja Iblis Api, Raja Iblis Kegelapan, Raja Iblis Haus Darah, Raja Iblis Sembilan Neter, dan Raja Iblis Wanita Surgawi, mereka juga dimakamkan di Manchu Agung. Seorang Kaisar Agung, 11 Raja Iblis, dan lebih dari 90 juta tentara dan Jenderal Iblis semuanya dibunuh dan dikuburkan di tanah Manchu Agung. Sekarang, hanya 2 Raja Iblis yang masih hidup. Aura ini sungguh luar biasa. Raja Yin tersenyum sinis, mengendus dengan rakus, sangat menikmatinya, menakutkan dan mengerikan. Kaisar Agung pernah berkata bahwa ada reinkarnasi yang menekan budidaya di gerbang Tiaxuan ini, kenapa mereka tidak menyadarinya sama sekali? Kata Raja Iblis yang pelan. Ini tidak benar. Raja Iblis Yin, yang masih mengendus dengan puas, mengerutkan kening dengan tajam, tanah ini memiliki aura Kaisar Iblis Surgawi. Ada banyak Raja Iblis dan Jenderal lainnya, tetapi roda kehidupan mereka telah hancur. Ekspresi Raja Iblis yang tiba-tiba berubah, dan ekspresinya tidak bisa dipercaya. Apa yang terjadi? Seluruh pasukan dimusnahkan. Bahkan Kaisar Iblis pun terbunuh. Bagaimana bisa seperti ini? Kita terlambat. Selamat datang di Manchu Agung. Saat keduanya berbicara, sebuah suara besar perlahan terdengar, megah, sunyi dan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, Charlie muncul dari langit, memegang pedang Suanyuan, aura pembunuh dan roh jahat menari bersama, dan tahu meraung dengan kekuatan kekaisaran. Sepotong langit dan bumi ini juga bergemuruh, dan ruang hampa runtuh. Tubuh suci kuno, pedang Suanyuan. Raja Iblis yang sedikit menyipitkan matanya dan menatap Charlie. Dia mengenali garis keturunan Charlie dan sepertinya menyadari bahwa dia sedang memegang senjata kekaisaran pedang Kaisar Suanyuan. Ada lagi. Raja Iblis Yin mendengus dingin dan melihat ke sisi lain. Di sana, Safia tiba dengan anggun, juga memegang pedang abadi. Pedang Kaisar diubah dari giok Kaisar Rui, yang dominasinya tak tertandingi. Penampilannya tiada taraf, seperti ratu yang tiada taranya. Tubuh peri tertinggi, giok Rui Surgawi. Kali ini, Raja Iblis Yin menyipitkan matanya. Jelas bahwa dia mengenali garis keturunan Safia dan juga mengenali senjata kekaisaran. Kalian berdua tampaknya memiliki kaki-kaki yang buruk. Sudah lebih dari 300 tahun sejak perang berakhir sebelum kalian berdua datang ke sini. Lebih dari 300 tahun, tubuh kedua Raja Iblis segera bergetar. Cepat atau terlambat, itu tidak masalah lagi. Charlie berkata dengan ringan, kematian awal dan akhir, semuanya adalah kematian, tidak ada bedanya. Sombong. Tetapi ketika dia melihat tubuh iblisnya gemetar, memegang yin dan yang di tangannya untuk mengambil bintang dan bulan, dan menginjak alam semesta untuk melakukan kekuatan magis, tiba-tiba tirai hitam muncul menutupi langit. Itu adalah teknik rahasia yang menantang surga yang menutupi langit dan bumi, seperti lubang hitam, dan sepertinya mampu menelan semua makhluk hidup di dunia. Charlie mendengus dingin, membawa pedang Kaisar Suanyuan, naik ke langit, dan mengayunkan pedang untuk memotong sungai peri, kekuatannya sangat menghancurkan. Tirai gelap yang menutupi langit langsung terbuka, memperlihatkan langit berbintang lagi. Di puncak pertarungan, Raja Iblis Yin mengerang, dan mulut Charlie berdarah. Raja Iblis Yin bukanlah kuasi Kaisar Agung biasa, dia lebih kuat dari yang diharapkan. Siapa yang bisa melawan kuasi Kaisar Agung seperti Charlie, tapi bagaimanapun juga dia bukanlah kuasi Kaisar Agung. Sulit untuk mengalahkan Raja Iblis Yin hanya dengan meminjam kekuatan kekaisaran pedang Suanyuan. Aku meremehkanmu. Raja Iblis Yin mendengus dingin, dan menggunakan kekuatan magisnya lagi, mengintegrasikan teknik membunuh ke telapak tangannya, dan cahaya ilahi menutupinya dengan satu telapak tangan. Charlie kuat dan bisa melakukannya dengan pedangnya, dan momentumnya tidak lemah sama sekali. Bagaimana mungkin? Raja Iblis Yin mengambil tindakan, tapi hatinya terkejut. Namun yang mengejutkannya bukanlah kekuatan bertarung Charlie, melainkan aura jahat seorang kaisar yang terpancar dari gerakan Charlie. Sebagai Raja Iblis, dia tahu betul bahwa itu adalah aura Kaisar Iblis Surgawi, dan hanya mereka yang telah membunuh Kaisar Iblis Surgawi yang memilikinya. Dialah yang menghancurkan Kaisar Iblis Surgawi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mata Raja Iblis Yin menonjol, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berada di alam surga. Bahkan jika dia adalah tubuh suci kuno,
bahkan jika dia memiliki pedang Suanyuan untuk membantunya, dia tidak akan pernah bisa memblokir serangan Kaisar Agung. Namun sayangnya, roh jahat Kaisar Iblis Surgawi ada di dalam tubuhnya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana biksu alam surga dapat membunuh seorang kaisar tertinggi di alam iblis surgawinya. Kamu masih dalam misi. Ketika Raja Iblis Yin terkejut dan ngeri, Charlie datang untuk membunuhnya seperti hantu. Raja Iblis Yin segera berdarah dan berguling. Darah iblis berceceran ke segala arah dan menyilaukan. Aku tidak percaya ini. Raja Iblis Yin sangat marah, dan darah yang tumpah mengalir kembali ke tubuhnya. Bekas luka itu menghilang seketika, dan dia naik ke langit untuk bertarung lagi. Percaya atau tidak, itu tidak masalah. Charlie berkata dengan dingin, menyapu langit dengan energi jahat, dan momentumnya sangat kuat di seluruh dunia. Keduanya bertarung dalam ketiadaan, dan hanya melihat gemuruh guntur di langit. Di sisi lain, Raja Iblis yang menerkam Safia, menggunakan teknik rahasianya yang tak tertandingi, mewujudkan fenomena kehancuran dan nirwana, menghancurkan langit dan bumi. Safia bukanlah seorang vegetarian. Dengan dukungan senjata kaisar, dia dengan kuat menyerang Raja Iblis Yang, dan secara samar-samar menang. Perang dimulai, keributan bergema, dan langit serta bumi bergetar. Charlie dan Safia, Raja Iblis Yin dan Raja Iblis Yang, barisan 2 lawan 2, bertarung begitu sengit hingga langit dan bumi hancur. Langit menjadi kacau, bintang-bintang terdiam dan hancur, terik matahari runtuh, siklus siang dan malam terbalik, dan pemandangan menghancurkan langit dan bumi. Itu benar-benar iblis. Taoi Xiance, yang telah mundur ke tanah kuno Zongtong, membuka tirai air langit ajaib dan melihat pertempuran yang mengejutkan. Tingkat Raja Iblis, Lennox Zong, yang berada jauh di lembah Siling, terlihat sangat jelek dan mau tidak mau mengayunkan pedang pembunuh di tangannya. Akankah bencana yang pernah terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu berlanjut lagi? Sawyer Niu dan Sylvain Wu berkata dalam bahasa Deis, nanya. Hutang darah yang besar. Ada juga tirai air di Beizhen Changyuan, dan Salman Haotian berdiri di puncak gunung, matanya ditutupi dengan mata merah. Mengapa hanya ada Charlie dan Safia? Di mana 9 Kaisar Manchu? Ada juga Dewa Pedang, Dewi Kunlun, dan Kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan. Jika mereka semua di sini, mereka pasti akan mati. Di bawah dunia, diskusi itu seperti gelombang laut, tidak peduli Manchu Selatan atau Manchu Utara, semua orang melihat ke tanah Zongtong, mata mereka dipenuhi amarah. Di bawah tatapan semua orang, 4 orang yang bertarung jatuh satu demi satu. Charlie dan Safia bersama, pakaian mereka berlumuran darah. Di seberangnya, Raja Iblis Yin yang berdiri berdampingan, dan kondisinya tidak jauh lebih baik. Rambutnya acak-acakan, tubuh iblisnya berdarah, dan kondisinya sangat menyedihkan. Jika kamu tidak patuh dan tetap berada di alam iblis, mengapa kamu ingin datang ke surga dan menggangguku? Charlie berkata dengan dingin. Manusia yang lebih rendah layak berbicara tentang alam iblis surgawi kami. Raja Iblis yang tersenyum pelan, giginya putih dan bersinar. Ada sesuatu yang kalian berdua mungkin tidak tahu. Charlie memutar lehernya dengan keras. Aku, Manchu Agung, tidak memiliki temperamen yang baik, dan adat istiadat rakyatnya keras. Jangan pamer saat kamu datang ke sini. Mencari kematian. Raja Iblis Yin sangat marah dan bergegas menuju Charlie. Teknik pembunuhan berkembang di telapak tangannya, mencoba menghancurkan Charlie. Namun, saat dia memasuki kehampaan tempat Charlie berada, sebelum dia bisa bergerak, dia melihat telapak tangan emas tiba-tiba muncul, tangan kokoh yang bisa menghancurkan monumen itu. Bang! Tepukan tangan itu begitu keras hingga Raja Iblis Yin membalikkan badan di tempat dan melakukan jungkir balik di kehampaan lebih dari 10 kali sebelum berhenti. Kemudian terlihatlah sang master, mengenakan baju besi emas, dengan sosok tinggi, rambut hitam panjang, melayang di langit, seorang kuasi kaisar agung, perkasa, kuat, dan mendominasi. Ada juga 8 kaisar Manchu agung lainnya. Dong Huang Taixin, Dewa Pedang Anggur dan Tuan Alkimia juga datang. Jika dihitung dengan cermat, tidak kurang dari 20 kuasi kaisar agung di sini. Raja Iblis Yin yang tidak lagi tenang, mereka berkumpul dan mau tidak mau mundur. 2 lawan 20, tidak perlu memikirkan hasilnya, ritme dikalahkan oleh sekelompok orang. 2 Raja Iblis, kamu sangat bersemangat. Dong Huang Taixin tersenyum dingin, apakah kamu sangat menyukai klan Kaisar Surgaku? Raja Iblis Yin yang tidak berkata apa-apa, wajahnya serius, dan mereka masih mundur. 300 tahun yang lalu,
kami melewati pertempuran itu, dan tentu saja kami tidak akan melewatkannya hari ini. Kata-kata Kaisar Yan memenuhi langit. Singkatnya, 9 Kaisar Manchu melangkah maju dan berdiri berdampingan. Dalam perang lama melawan iblis, para biksu Manchu Agung hampir musnah. Sebagai Kaisar Manchu Agung, sangat disayangkan mereka tidak bisa bertarung berdampingan dengan rakyatnya. Ayo pergi. Raja Iblis Yindan yang memarahi dengan dingin, berbalik dan lari. Dalam pertempuran ini, jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi bodoh. Apakah kamu menunggu untuk disiksa? Segel, kata 9 Kaisar Chu dengan tenang, memotong alam semesta dengan pedang. Pelarian Raja Iblis Yin yang diblokir, dan mereka dipaksa kembali lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 9 Kaisar mengambil satu langkah ke depan dan menyerang serta menyerang mereka bersama-sama. Mereka melepaskan kekuatan magis yang tak tertandingi dan langit serta bumi tiba-tiba kehilangan warnanya. Raja Iblis Yindan yang meraung, dan roh jahat menelan langit. Namun, pertarungan keduanya tidak ada gunanya. Masing-masing Kaisar Manchu Agung bukanlah kuasi Kaisar Agung biasa. Bertarung sendirian, Raja Iblis mungkin bukan lawan Kaisar, apalagi 9 orang berkumpul, 9 lawan 2, benar-benar menghancurkannya. Gemuruh mulai lagi, guntur mengamuk, dan langit serta bumi berada dalam kekacauan. Iblis Yindan yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga tubuh iblis mereka terus meledak. Sejak 9 Kaisar melancarkan serangan mereka berdua telah dipukuli tanpa mengangkat kepala. Mereka kadang-kadang melawan, tetapi kewalahan oleh serangan 9 Kaisar. Sebagian besar dari 20 Kaisar kuasi yang datang hanya menyaksikan pertempuran, karena tidak perlu bertarung, 9 Kaisar Manchu sudah cukup. Oke, sangat mendominasi. Ada teriakan dari segala arah di Manchu Agung. Ada langit ajaib dan tirai air, dan pertempuran di sini dapat dilihat dengan jelas dari segala arah. Tidak bisakah kamu bersemangat melihat 9 Kaisar mengalahkan 2 Raja Iblis? Sangat mudah untuk dibuli. Kaisar Agung Anda telah dimusnahkan, dan kedua Raja Iblis ingin pamer. Mereka benar-benar berpikir bahwa gerbang Tianxuan Manchu Agung kami adalah seorang vegetarian. Ini adalah 9 Kaisar Manchu Agung kita. Apakah Anda mengkhawatirkannya? Kata Charlie sambil berbicara. Sambil dengan sadar memegang pinggang Safia, dia juga tidak lupa meremasnya dengan tangannya. Safia tidak berkata apa-apa, melambaikan tangannya, dan mendorongnya menjauh. Sepanjang jalan, dia tidak tahu apa rencana Charlie, tetapi dia selalu ingin mengambil tongkatnya dan memasukkannya ke dalam lubangnya. Saya juga seorang kaisar, kaisar ke-10. Charlie berkata seolah tidak ada yang salah, dan memegang tangannya lagi. Safia masih tidak berbicara dan mendorong telapak tangan Charlie menjauh lagi. Kamu adalah selir kaisar ke-10. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dan kita akan menyelesaikan semuanya. Charlie masih berbicara, tangannya sangat tidak jujur. Seorang wanita harus patuh dan tidak mudah marah. Nanti aku akan membuatkan ranjang besi yang kuat. Aku sudah menamai bayi kita. Dia benar-benar mendominasi. Mulutnya tak pernah berhenti, berceloteh, kalimat demi kalimat, tanpa sedikit pun rasa haus. Selain itu, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, tangan akan bekerja sama satu sama lain untuk melakukan sesuatu. Sentuh tangan Safia atau peluk pinggangnya. Sebagai tanggapan, Safia hanya membuat satu gerakan. Dari manapun tangan itu berasal, tangan itu kembali kepada Anda, aku abaikan saja kamu. Waktu menganggur itu sia-sia, ayo kita hajar dia. Tak jauh dari situ, lelaki tua itu mengelus jenggotnya dengan penuh arti. Menurutku itu bisa diandalkan, kata tetua langit dengan ekspresi serius di wajahnya. Sudah berakhir. Mereka berdua menemukan jawabannya, kata Tuan Alkimia santai. Mendengar ini, mereka berdua memejamkan mata dan melihat ke atas ke dalam ketiadaan. Di atas langit, 2 sosok berdarah jatuh dari langit. Mereka adalah Raja Iblis Yin dan Raja Iblis Yang. Cahaya iblis di tubuh mereka telah dimusnahkan, darah dan tulang mereka terlihat, mata mereka menakutkan, dan bentuk tubuh mereka telah menghilang. Tanahnya rusak dan retak oleh 2 tubuh iblis itu. 9 kaisar juga turun, dan Kaisar Chu berada di atas. Kedua kaisar berdiri di segala arah, timur, barat, utara dan selatan, menghalangi 2 raja iblis di dunia itu. Oke, bagus sekali. Kedua raja iblis itu berdiri, terhuyung-huyung, tetapi mata mereka penuh haus darah, senyuman mereka ganas, dan wajah mereka berkerut. Siapapun yang menyinggung Manchu akan dihukum tidak peduli seberapa jauh dia berada, kata Kaisar Chu dengan tenang dan menebas dengan pedangnya. Manusia inferior.
Kedua iblis yin dan yang tersenyum lagi, dengan sedikit kelicikan di sudut mulut mereka dan cahaya gelap bersinar di mata mereka. Dalam sekejap, ada pola sihir kuno yang terukir di antara alis mereka, yang menyebar ke seluruh tubuh, seperti pembuluh darah dan pembuluh darah, yang terlihat jelas, ditutupi dengan kekuatan penghancur. Dalam sekejap, tubuh iblis keduanya meledak. Itu tidak dibunuh oleh Kaisar Chu, tetapi lebih seperti penghancuran diri. Lapisan riak ajaib menyebar ke segala arah, dan sangat kuat. Semua kuasi Kaisar Agung menggunakan cahaya ilahi mereka untuk melindungi diri mereka dari riak penghancuran diri. Tapi Charlie melangkah maju dan berdiri di depan Safia, seperti perisai, menghalangi akibat dari penghancuran diri Safia. Safia tersenyum tipis, punggungnya seindah dalam mimpi, memberi orang rasa aman dan tidak takut terhadap angin dan hujan apapun di dunia. Raja Iblis Yin dan yang hancur, dan darah iblis mengotori langit dan menyebar ke seluruh bumi. Sudah terlambat lebih dari 300 tahun, dan mereka tidak dapat lolos dari kematian. Selesai. Tetua bumi meregangkan tubuhnya dan berkata, semua orang kembali ke rumahnya. Namun, tidak ada yang menjawabnya, dan tidak ada yang menjawab. 20 kuasi Kaisar Agung, termasuk Charlie dan Safia, semuanya berdiri seperti patung, mata mereka sedikit menyipit, menatap dunia. Lebih tepatnya, dia sedang menatap darah yang disebarkan oleh Raja Iblis. Tetesan darah iblis menggeliat dan berubah menjadi rune kecil, menyatu dengan langit dan bumi saat jatuh. Tetua bumi juga menemukan petunjuknya, dan pemandangan ini agak aneh. Aku membangkitkan roh iblis dengan darahku, memanggil prajurit dan jenderal iblisku, memanggil Raja Iblisku, dan memanggil Kaisar Iblisku untuk muncul kembali di dunia. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh langit. Itu adalah auman Raja Iblis Yin Yang. Saya tidak tahu dari mana suara itu berasal, tapi saya hanya tahu bahwa seluruh Manchu tertutup oleh suara ini. Gunung-gunung dan sungai-sungai di Manchu Agung terguncang oleh suara gemuruh ini. Dunia meredup dalam sekejap, dan lolongan dimulai, seolah-olah datang dari neraka 9 neter, membawa sifat iblis yang tak tertahankan. Gumpalan roh jahat tiba-tiba muncul dan mendatangkan malapetaka di dunia. Bagaimana bisa begitu? Tetua bumi mengerutkan kening, menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ke seluruh dunia, di mana bisa ada begitu banyak energi jahat dari iblis. Dewa Pedang, Dong Huang Taixin, Dewa Pedang Anggur dan lainnya bingung, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Senior, ini tidak bagus. Charlie tampak serius, mata perinya telah terbuka, dan mata dewanya seperti obor, menatap ke satu sisi. Setelah mendengar ini, semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke sana. Di sana, gumpalan roh jahat terjalin dan bergabung menjadi iblis surgawi, mengenakan baju besi, memegang pedang di tangannya, dan rambutnya yang berdarah tergerai. Lalu, ada patung kedua, ketiga, dan keempat. Aura iblis itu terbang, melebur menjadi satu demi satu iblis. Satu orang berdiri terpisah 1 meter, membentuk formasi persegi. Kecepatan mereka sangat cepat dan jumlah mereka sangat besar sehingga orang-orang terkejut. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, patung iblis surgawi muncul, tertutup kegelapan, seperti karpet gelap, menyebar ke segala arah. Ada patung iblis surgawi, semuanya mengenakan baju besi dan memegang senjata perang di tangan mereka. Kenangan kuno kembali, mata mereka berubah dari kebingungan menjadi jernih, mereka kejam dan haus darah, dan senyuman mereka menakutkan dan menakutkan. Pasukan iblis yang dihancurkan lebih dari 300 tahun yang lalu. Charlie tampak jelek dan menunjuk ke arah iblis dari jauh, jenderal iblis yang saya hancurkan masih segar dalam ingatan saya. Hei, hati orang tua di dunia bergetar. Itu adalah Raja Iblis Yin dan yang mengorbankan dan memanggil jiwa-jiwa yang mati dengan metode rahasia yang menentang surga. Metode rahasia iblis sangat mendominasi. 9 kaisar Manchu merenung, dan wajah mereka juga sangat jelek. Turunkan tebing, dan tabuh genderang perang. Kata-kata Dong Huang Taixin sangat nyaring. Biksu Manchu Agung, mundur ke Manchu Selatan. Charlie juga mendesis. Dengan perintah tersebut, dia naik ke langit, itu Ya Xingfu dari gerbang Tianxuan dalam satu langkah, naik ke ketiadaan, mengatupkan kedua tangannya, dan dengan cepat menekan segelnya. Di atas gerbang Tianxuan, genderang perang muncul seketika, sebesar gunung, setebal gunung raksasa, dan diukir dengan pola dewa. Kuasi Kaisar Agung turun ke tebing, menggunakan kekuatan kultivasinya untuk berubah menjadi stick drum, dan menabuh genderang sendiri. Suara genderang tiba-tiba terdengar, seolah-olah berasal dari zaman yang jauh. Suaranya sangat kuat dan panjang,
penuh dengan perubahan-perubahan kuno, dan bergema di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, pilar cahaya menjulang tinggi ke langit di Dongling Guyuan, Lembah Siling, Nanyan Days, dan Beizhen Changyuan di Beichuan. Gerbang domain teleportasi surgawi diatur secara pribadi oleh Gerbang Tianxuan. Dalam pertempuran berdarah 300 tahun yang lalu, terlalu banyak orang tewas di Manchu Agung, yang memberi pelajaran kepada Gerbang Tianxuan. Setelah perang, gerbang domain dibangun di berbagai tempat di Manchu Agung untuk memfasilitasi evakuasi. Gerbang domain semacam ini tidak hanya ada di dunia biksu, tetapi juga di dunia fana. Setelah gerbang domain dibuka, semua makhluk hidup akan ditarik masuk. Hari ini berbeda dari masa lalu, ketika Manchu Agung ditekan oleh reinkarnasi, dan Manchu Agung berada di alam kuasi surga, dan dapat melawan tingkat kuasi Kaisar Agung di alam iblis surgawi. Tapi sekarang, Manchu Agung tidak lagi memiliki wilayah untuk ditekan, kuasi surga adalah kuasi surga, kuasi Kaisar adalah kuasi Kaisar, dan mereka tidak bisa lagi bertarung lintas level. Para biksu Manchu Agung harus mundur. Dengan sedikit lemahnya budidaya dan kekuatan tempur mereka saat ini, mustahil untuk menahan serangan pasukan iblis. Dan Manchu Selatan akan menjadi tempat perlindungan terbaik, dengan penjaga gerbang Tianxuan dan tembok kota yang membentang 3 juta mil dari timur ke barat. Itu adalah sebuah penghalang, dan itu adalah tembok besar berdarah, penghalang yang dibangun oleh Istana Surgawi Manchu Agung 300 tahun yang lalu. Gerbang domain bergetar hebat dan terbuka tanpa batas, dan semua makhluk di Beichu, baik biksu maupun manusia, menghilang. 9 Kaisar Manchu Agung telah menyerbu pasukan iblis dan mulai membunuh. Dewa Pedang Anggur, Donghuang Taixin, dua tetua langit dan bumi, dan Master Alkimia juga bergegas ke segala arah, dan sebelum pasukan iblis dapat memperoleh pijakan yang kokoh, mereka melancarkan serangan kelas dunia. Kembalilah ke Heng Yue dan tunggu aku. Charlie tersenyum hangat pada Safia. Tidak, untuk pertama kalinya, Safia berbicara. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan gioknya dan meraih sudut pakaian Charlie. Adegan ini seperti Luna yang diam-diam mengikuti pasukan ekspedisi Manchu keluar dari Manchu Selatan di masa lalu dan menyeretnya seperti ini. Charlie tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan mencapai langit dalam satu langkah. Safia tersenyum sedikit, mengikuti dari dekat, dan berdiri berdampingan dengan Charlie. Mungkin darah mereka berdua begitu murni sehingga menyebabkan iblis-iblis yang kuat menjilat lidah merah mereka. Keduanya langsung tenggelam, dan iblis-iblis itu seperti lautan luas. Mereka memiliki wajah yang ganas, kejam dan haus darah, dan menakutkan. Charlie dan Safia bekerja sama untuk memusnahkan iblis dalam jumlah besar. Di pasukan iblis, keduanya seperti dua bintang, sangat terang. Pedang Suanyuan dan Giok Rui yang turun dari surga terjalin dengan kekuatan kekaisaran tertinggi, memberkati mereka berdua dengan kekuatan bertarung, membuat mereka tak terhentikan dan sombong. Namun, iblis masa kini semuanya seperti orang gila, mereka terbunuh satu persatu dan bergegas maju satu persatu. Mereka hanya tahu cara menyerang dan membunuh tanpa rasa takut. Mereka semua adalah zombie, tidak di puncak kekuatan. Charlie sedikit menyipitkan matanya, dan mata roda peri berevolusi dengan sendirinya, yang mengungkapkan beberapa petunjuk. Pasukan iblis telah muncul kembali di dunia manusia, tetapi mereka bukan lagi pasukan iblis seperti dulu. Mereka semua sudah mati dan tidak memiliki asal-usul. Justru karena inilah tentara iblis surgawi tidak memiliki kekuatan tempur puncak. Meskipun jumlah mereka tidak berkurang, kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Hanya ada tentara iblis dan jenderal iblis, tetapi tidak ada raja iblis dan kaisar. Charlie melihat sekeliling langit sambil membunuh. Saat mereka bertarung sepanjang jalan, mereka melihat tentara dan jenderal iblis, tetapi tidak ada raja iblis yang setingkat, apalagi kaisar iblis tertinggi. Dia tidak yakin apakah kaisar iblis surgawi akan muncul kembali di dunia manusia, tetapi jika dia kembali, bahkan jika dia tidak berada di puncaknya, itu mungkin cukup untuk menjungkirbalikkan seluruh dunia. Sayangnya Manchu Agung tidak memiliki reinkarnasi, dan dia bukanlah tubuh suci kuno agung yang dapat menghentikan serangan kaisar. Salah perhitungan yang serius. Siapa sangka bahwa kedua Raja Iblis Yin dan yang sebenarnya mengetahui metode rahasia yang bahkan lebih mendominasi daripada jalan kekaisaran. Pemanggilan semacam ini telah melanggar hukum dan tidak dapat dibandingkan dengan jalan kaisar menuju dunia bawah. Levelnya sangat tinggi sehingga melampaui keabadian. Bunuh. Ketika Charlie sedang berpikir, seorang jenderal iblis datang dengan pedang tempur. Tubuh iblis itu agung, wajahnya ganas,
aura iblis menelan langit, rambut berdarah melayang, dan setiap helai rambut diwarnai dengan iblis, lampu. Charlie mendengus dingin, menginjak laut Dewa Emas, menundukkan kepalanya di langit berbintang yang luas, membawa pedang Kaisar Suanyuan, dan langsung membunuh Jenderal Iblis. Dia mengenali Jenderal Iblis itu sudah terukir di tulangnya. Saat itu, Naisa tertusuk tombak Jenderal Iblis, dan akhirnya jatuh tak berdaya di depan aula utama kota Alkimia. Naisa mati untuk melindunginya, dia berhutang nyawa padanya. Sekarang dia tidak lagi berada di Manchu Agung, terserah padanya untuk membunuh Jenderal Iblis itu. Setelah 300 tahun, dia bisa membalaskan dendamnya. Keduanya mulai bertarung, dan keributan menjadi besar, dan tentara iblis dimusnahkan. Jenderal Iblis itu kuat, tetapi tidak pada puncaknya. Dia jauh dari lawan Charlie. Di sisi lain, Safia juga berhadapan dengan Jenderal Iblis dan menang. Setelah hanya 10 ronde pertarungan, dia membunuh Jenderal Iblis. Melihat 9 Kaisar Manchu Agung, Dewa Pedang, Tuan Alkimia, 2 Tetua Langit dan Bumi, dan Dong Huang Taixin, mereka semua galak. Langit dan bumi bergemuruh, dunia terbalik, dan pasukan iblis jumlahnya sangat banyak. Ada banyak kuasi Kaisar Agung di seberang langit, dan meskipun ada banyak iblis, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan mereka menghilang begitu saja. Manchu Utara sedang sibuk, dan Manchu Selatan juga tidak menganggur. Kuasi Kaisar Agung dari Gerbang Tianxuan telah tiba di tembok kota Manchu Selatan untuk memberkati penghalang dan formasi sihir. Tentara Gerbang Tianxuan juga berbaris di tembok kota. Misi mereka adalah melindungi Manchu Selatan dan menunggu bala bantuan dari seluruh dunia. Sungguh emosi yang luar biasa. Santong tua berdiri di tembok kota, memandang ke utara, sepertinya mengingat perang 300 tahun yang lalu. Manchu Agung, kami tidak takut bertempur. Franklin Xiao berkata dengan nyaring. Mereka benar-benar mengira Manchu kita yang hebat bisa diintimidasi. Bradley dan Nuada juga muncul, mengenakan baju besi masa perang mereka. Turut hadir bersama-sama adalah para penguasa istana, kepala berbagai suku, keturunan kaisar, dan raja-raja dari generasi yang lalu, semuanya di antara mereka. Di bawah tembok kota, para biksu Manchu Agung telah mengatur diri mereka dalam formasi persegi. Bendera pertempuran Manchu Agung dikibarkan, para pria mengenakan baju besi, dan para wanita mengenakan pakaian perang. 300 tahun kemudian, meskipun mereka lemah, tidak ada satupun yang mundur, sehingga mereka siap mempertahankan tanah ini dengan darah dan tulang mereka. Itu masih pasukan iblis, tapi kali ini, Istana Surgawi tidak akan bertarung sendirian, dan Manchu Agung tidak akan sendirian. Mereka memiliki 9 Kaisar Manchu Agung, Dewa Pedang Surga, Master Alkimia, Gerbang Tianxuan, dan di belakang mereka ada surga 10.000 alam. Suara genderang perang yang dahsyat begitu megah hingga bergema di seluruh langit. Setiap orang yang mendengarkan mengangkat kepala dan mengangkat mata, dan jiwa mereka gemetar, seolah-olah mereka telah menerima semacam panggilan dari zaman kuno. Dari mana suara genderang itu berasal? Terlalu banyak orang yang tampak linglung, pikiran mereka terpengaruh, dan darah di tubuh mereka mendidih. Itu memiliki kekuatan kaisar tertinggi, dan itu juga senjata tertinggi. Itu datang dari sisi lain langit berbintang, dan tampaknya berada di tepi alam semesta. Genderangnya aneh sekali, dan darah yang mendidih di tubuh tidak bisa dibendung. Seseorang terkejut, bingung. Diskusi datang dan pergi, dan banyak orang muncul dengan wajah bingung, menatap ke langit, tidak tahu apa arti suara genderang. Di wilayah selatan Suan Huang, leluhur keras suci pertempuran dan leluhur Kuiniu menaiki kehampaan satu demi satu untuk melihat langit berbintang yang berkabut. Genderang perang surga. Kedua leluhur saling memandang. Apa genderang perang dari surga? Kaisar keras suci dan Kaisar Kuiniu juga melangkah ke langit virtual, memandang kedua leluhur dengan ekspresi bingung. Genderang perang surga terbuat dari tulang tao Kaisar Pangu dan telah diturunkan ke dunia sejak lama. Kata leluhur Kuiniu dengan santai. Hanya dengan mendengarkan suara genderang, leluhur mengetahui bahwa itu adalah genderang perang surga. Itu bukan genderang perang biasa. 130 Kaisar Suan Huang semuanya memiliki hukum kaisar yang terintegrasi ke dalamnya. Anda dapat menceritakannya segera setelah Anda mendengarnya. Jadi begitu, tidak heran. Ada perasaan yang tak terlukiskan, seperti semacam panggilan. Kata kedua kaisar. Itu memang sebuah panggilan. Genderang perang dari surga hanya akan ditabuh ketika dunia dalam bahaya, kata leluhur keras suci pertempuran perlahan. Tahun-tahun tanpa akhir telah dihilangkan, dan sekarang itu muncul kembali di dunia manusia. Siapa yang menyerang?
Leluhur Kuiniu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak peduli siapa itu, ketika genderang perang dibunyikan, dunia sedang dalam masalah. Kita, keturunan kaisar, tidak boleh duduk diam dan menonton. Nenek moyang kera suci pertempuran memiliki kekuatan magis yang besar dan melangkah keluar gurun misterius dalam satu langkah. Batang besi emas hitam di tangannya, mekar dengan kekuatan Kaisar Tyrant. Penyu tua, jika kamu tidak keluar sekarang, sampai kapan kamu akan menunggu? Leluhur Kuiniu berteriak keras dan melangkah keluar dari Xuan Huang. Bukankah kami akan datang? 5 sosok keluar bersama. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa mereka adalah nenek moyang klan naga hijau, klan macan putih, klan Phoenix api, klan kura-kura hitam, dan klan unicorn. 5 orang berdiri berdampingan, membawa benda-benda, yang semuanya merupakan senjata sihir kekaisaran. Genderang perang di surga ditabuh, dan seluruh alam berada dalam masalah. Di Wastelen Timur, Ibu Peri Yaochi berjalan keluar dengan pedang kaisar, seperti ratu yang tiada taraf. Saat surga berada dalam kesulitan, semua orang bertanggung jawab. Setelah Bunda Peri Yaochi, 2 raksasa lagi keluar dari Wastelen Timur, salah satunya adalah Jiang Taixu. Adapun orang lain, dengan sosok agung dan aura iblis yang mengamuk, dia tidak lain adalah Mo Yuan, Raja Iblis Penelan Langit yang legendaris. Waktu itu seperti pisau, kata Jiang Taixu sedih. Pada akhirnya, kita bukanlah tandingan perubahan hidup. Mo Yuan tersenyum melihat perubahan hidup. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, 2 jenius besar di era prasejarah kembali berdampingan, tetapi ini bukan lagi zamannya. Di belakang mereka, ada 6 orang lagi yang mengikuti mereka, yaitu Yehrena Xiao, Jiziwu, Campbell Tian, Sony Xuan, Sasha Yun dan Yamada Chi. Ketujuh putra Dong Huazi hadir hari ini. Leluhur Phoenix, Felicia Feng, juga datang, berdiri di samping Jiang Taixu dan berjalan melintasi langit. Di atas kepalanya, ada cermin peri yang tergantung, sementara kaisar dan para dewa sedang terbang. Itu adalah cermin Phoenix, senjata kekaisaran klan Phoenix. Di masa lalu, klan Phoenix dihancurkan dan cermin Phoenix melarikan diri, tetapi akhirnya ia kembali ke klan Phoenix. Phoenix saat ini sedikit berbeda dari masa lalu. Dengan kata lain, dia telah mencapai nirwana, dan klan Phoenix telah dihancurkan dan dilupakan. Lebih banyak orang keluar dari Xuan Huang, kakek orang suci utara Jiuli tua, kakek kaisar 9 dewa, kuasi kaisar agung nelayan tua, dan banyak tetua yang tidak dapat disebutkan namanya. Ras kuno juga diberangkatkan, semuanya dipimpin oleh leluhur. Hei, mereka semua membawa senjata kekaisaran. Nenek moyang klan naga kuno melirik ke arah 4 sosok yang berkumpul. Bawalah dengan baik, bawalah dengan kuat. Nenek moyang klan penyihir terbatuk. Genderang perang di surga kembali meningkat. Pertempuran ini mungkin sangat sulit. Baik leluhur klan roh maupun klan kuno menunjukkan kekhawatiran. Kita banyak, jadi kita tidak takut melakukan apapun. Nenek moyang barbar yang bertubuh besar itu bersuara kasar, dan pentungan yang dibawanya cukup ganas. Semua orang tersenyum dan keluar dari Xuan Huang. 5 senjata kaisar tertinggi terhubung dengan kekuatan, dan langit berbintang berdengung dan bergejolak di sepanjang jalan. Ada pergerakan besar, siapa yang memanggil? Kaisar kera kecil dan yang lainnya berkumpul lagi, masing-masing menggaruk kepala dan bertanya-tanya mengapa. Aku selalu punya firasat buruk. Simone mengerutkan kening. Begitu banyak kuasi kaisar agung, begitu banyak senjata kekaisaran, terlebih lagi saat bersama 9 kaisar Manshu. Dewi 9 dewa keluarga kekaisaran memancarkan pandangan besarnya. Apa yang terjadi? Akan ada huru-hara besar di surga lagi. Namun, pertempuran ini agak besar. Saya telah berlatih Taoisme selama 3000 tahun dan saya belum pernah melihat gerakan seperti itu. Petik 2. Berhenti bicara, pergi dan lihat. Mungkin ini akan menjadi pertunjukan besar. Seluruh dunia penuh dengan diskusi. Betapapun semaraknya acara itu, tidak dapat menabuh suara genderang perang. Sungguh panggilan tertinggi. Raja Surga, apakah kamu ingin pergi dan membantu dalam pertempuran? Di Surga Su, hukuman surgawi dan kehancuran dunia berdiri di sana, menundukkan kepala di belakang Raja Surga Su. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan Surga Su, kata Raja Surga Su dengan ringan, kata-katanya tidak jelas dan penuh dengan keagungan tertinggi. Dia juga menatap langit gelap, dengan mata yang tidak senang atau sedih. Jejak kekhawatiran melintas di matanya, tapi dia tidak memberi perintah untuk bergegas ke Manchu Agung. Di area terlarang sungai yang terlupakan di gurun barat, Po Meng berdiri dengan tangan terlipat,
Raja Surga, kecuali perang sangat mendesak, Manchu Agung tidak akan menabuh genderang perang dari surga. Jangan keluar dari sungai yang terlupakan. Kata-kata Raja Surga Wang Chuan sejelas langit. Tolak begitu saja. Tapi, Pomeng ragu-ragu, tapi berhenti bicara. Kamu harus mengetahui misi dari area terlarang, kata Raja Surga Wang Chuan dengan tenang, suara ini disertai dengan tekanan yang tak tertandingi. Ikuti perintahmu. Tubuh Pomeng gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Terus segel tubuh Pri Yaoci, dan jangan biarkan putra hukuman surga lahir. Kata Raja Surga Wang Chuan, berbalik dan menghilang. Pomeng menghela nafas, berbalik diam-diam, dan pergi ke kedalaman. Seperti surga Su, sungai yang terlupakan, api penyucian, dunia bawah dan dunia bawah, ada juga suara-suara yang keluar, tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan daerah terlarang. Perintah Raja Surga sangat halus, dingin dan agung. Area terlarang menjadi sunyi sesaat, dan ada penghalang pelindung yang menahan gunung. Apa yang disebut tujuan tidak mengizinkan 5 wilayah terlarang untuk bertindak gegabah. Apa yang mereka lindungi jauh lebih penting daripada genderang perang dari gerbang Tianmen. Area terlarang tenang, Suan Huang semarak, dan langit berbintang bahkan lebih semarak. Alam semesta sangat luas dan tidak terbatas, dan sangat hidup saat ini. Dilihat dari kejauhan, pelangi bintang di langit terus berlanjut, seperti bintang jatuh, berkumpul menjadi hujan meteor, semuanya mengarah ke arah yang sama. Di bintang Yinming, peti mati kuno meledak, dan sang jenderal berjalan keluar dengan tombak di tangannya. Tubuhnya seberat gunung, dan langit berbintang yang diinjaknya bergetar. Seperti bintang Yinming, kemanapun genderang perang di langit lewat, terlalu banyak bintang kuno yang bergetar, dan kurang lebih orang keluar. Orang-orang dengan tingkat kultivasi terendah juga berada pada tingkat Raja Suci Agung, para senior yang hidup dalam pengasingan, dan orang-orang tua yang menjadi abu. Ternyata ada begitu banyak kuasi Kaisar Agung di surga 10.000 alam. Tuan Jiuxiao menyesali bahwa ada begitu banyak kuasi Kaisar Agung, meskipun dia masih muda dan baru berusia 3.000 tahun, dia naik alam kuasi Kaisar Agung. Kamu tidak tahu, masih banyak lagi, kata lelaki tuan nelayan kuasi Kaisar Agung, angka ini benar-benar menakutkan. Siapa orang itu? Dia curang dengan kecepatan, kata seorang kuasi Kaisar Agung tua, dia berkata dengan terkejut. Setelah mendengar ini, semua kuasi Kaisar Agung mengikuti pandangannya. Di langit berbintang yang jauh, pelangi ilahi melintas di langit dengan kecepatan yang menantang langit, seolah-olah sedang berjalan di sungai waktu yang panjang, melanggar aturan waktu. Itu adalah seorang pria muda, dengan mata seperti bintang, rambut hitam seperti air terjun, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya peri, seperti Raja Dewa yang tak tertandingi. Dia adalah kuasi Kaisar Agung yang kuat, kuasi Kaisar Agung sejati di puncak, yang membuat banyak kaisar kuasi dari alam semesta merasa tertekan. Ini sangat kuat, seru nelayan tua kuasi Kaisar Agung. Itu sebenarnya Tianxing. Mata leluhur Jiuli penuh dengan rasa tidak percaya. Wah, asal-usulnya sangat membingungkan. Melihat ekspresi leluhur Jiuli, semua kuasi Kaisar Agung bertanya dengan ragu-ragu. Dia adalah jenderal nomor 1 di bawah Kaisar Bela Diri Abadi. Dia berasal dari era Kaisar Bela Diri Abadi. Semua kuasi Kaisar Agung menelan ludah mereka. Dia adalah sosok inti, fosil hidup yang sebenarnya. Dewa Pedang, dia bahkan harus memanggilnya senior. Dibandingkan dengan dia, tiba-tiba aku merasa bahwa aku sangat muda lagi. Sekelompok kuasi Kaisar Agung menyeringai, berdiri di depannya pada generasi yang sama dengan Kaisar Bela Diri Abadi. Semua kuasi Kaisar Agung kaget, Tianxing lewat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya penuh dengan jejak waktu, kuno dan setenang air, telah kembali ke alam aslinya, merangkul langit dan bumi. Kecepatannya tidak hanya menumbangkan hukum waktu, tetapi juga menumbangkan hukum ruang, menyebabkan pergerakan besar dalam ruang dan waktu. Ya, semua kuasi Kaisar Agung mengejarnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka gagal mengejarnya. Bukankah itu memalukan? Nelayan tua kuasi Kaisar Agung terbatuk-batuk. Memalukan. Tuan Jiuxiao dan Tuan Jiuli terbatuk. Pemeriksaan visual, perempuan jalang itu juga curang. Itu adalah kuasi Kaisar Agung tua lagi, mencubit kumisnya, mendesah dan mendecakkan lidahnya. Kuasi Kaisar Agung melihat lagi dan melihat seorang wanita berpakaian putih, meluncur melintasi langit berbintang dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari Tianxing. Meski hanya berlangsung sesaat, penampilannya selamanya terukir di langit berbintang, dan sekelompok lelaki tua memandangnya dengan ekspresi terpesona.
Dia begitu mempesona, bermandikan cahaya peri, kemegahan yang tak tertandingi, suci dan tanpa celah, tidak ternoda oleh kembang api dunia, tidak ternoda oleh debu dunia, dengan penampilan terkenal di dunia yang membuat biksu seluruh alam dan surga kehilangan daya tariknya. Kekuatan tempurnya sama bagusnya dengan Tianqing. Tuan Jiuxiao menghela nafas. Siapa lagi itu? Tahukah kamu? Kuasi Kaisar Agung memandang Patriark Jiuli lagi. Sansheng, Jenderal Dewa kedua di bawah Kaisar Bela Diri Abadi. Ya, itu adalah fosil hidup lagi, jadi saya harus memanggilnya Bibi. Saya masih ingin membicarakan perasaan dengannya. Tapi kali ini, sepertinya lebih baik untuk melupakannya. Sebuah tamparan bisa membuatku menangis. Sementara sekelompok kuasi Kaisar Agung berbicara omong kosong, Sansheng telah menghilang ke langit berbintang. Segera setelah itu, dia menyusul Tianqing dan berdiri berdampingan dengannya. Kamu sudah tua. Bibir merah Sansheng sedikit terbuka, dan dia tersenyum lembut. Kata-katanya seperti suara alam, indah dan penuh perubahan kehidupan. Kamu masih secantik dulu. Tianqing tersenyum dan berkata, perubahan di usia tua lebih jauh dari mitos itu. Apakah aku mengganggu percintaanmu? Suara tawa berkabut terdengar, dan orang lain muncul di samping Tianqing. Dia juga seorang pemuda, dengan pakaian putih dan rambut putih, seperti Raja Abadi. Matanya dapat melihat segala sesuatu, dan dia dapat mengekspresikan jalan besar, dan auranya sangat alami. Mampu berdiri berdampingan dengan dua jenderal dewa, jelas bahwa dia juga seorang jenderal dewa ketiga di bawah Kaisar Bela Diri Abadi, Tian Yuan. Kalian berdua adalah orang tua. Menanggapi godaannya, Tianqing dan Sansheng menggelengkan kepala dan tersenyum, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Ketiganya bagaikan pelangi ilahi, menambahkan 3 sentuhan kemegahan pada langit berbintang. Selama penerbangan, 6 orang lagi bergabung satu demi satu. Tanpa kecuali, mereka semua berada di puncak kuasi Kaisar Agung, dan mereka semua adalah jenderal dewa di bawah komando Kaisar Bela Diri Abadi. 9 jenderal yang tak tertandingi, ketika mereka bersatu kembali setelah sekian lama, mereka hanya saling memandang dan tersenyum. Para jenderal dewa dan jenderal berdiri berdampingan. Mereka mengenakan baju besi dan pakaian perang di masa lalu, memunculkan kembali kekuatan para jenderal dewa yang tak tertandingi. Sama seperti di masa lalu, Kaisar Bela Diri Abadi menenangkan langit. Langit di Manchu Agung gelap, seperti dulu, tidak ada cahaya. Ada terlalu banyak pasukan zombie iblis, menutupi langit dan bumi, seperti lautan gelap, mencoba menelan langit dan bumi. Tak satu pun dari mereka yang punya pikiran, yang mereka miliki hanyalah haus darah dan pembunuhan. Seperti gelombang iblis, mereka menerkam Manchu Selatan, melanjutkan misi yang belum selesai selama hidup mereka, untuk melintasi tembok kota dan meratakan gerbang surga. Seorang kuasi Kaisar Agung tua dari gerbang Tianxuan tiba-tiba menghunus pedangnya, menunjuk keluar kota, dan berteriak dengan keras, semua pasukan, dengarkan perintah, bertarunglah untukku. Segera, formasi pembunuhan langit kosong yang kuat secara kolektif dihidupkan kembali. Kemudian, cahaya ilahi pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya tersapu, seperti hujan ringan. Iblis-iblis yang berlari ke arah mereka hancur berkeping-keping, dan musnah berkeping-keping. Darah hitam mewarnai bumi menjadi hitam. Namun meski begitu, pasukan iblis tersebut tetap menyerang dan menyerang seperti orang gila, satu demi satu, tanpa ada korban jiwa. Tekanan di tembok kota Manchu Selatan berlipat ganda. Meskipun iblis surgawi belum mencapai puncaknya, jumlah orang kuatnya benar-benar dapat menghancurkan Manchu Agung. Tanpa penindasan reinkarnasi, lebih dari 90% biksu istana surgawi tidak akan dapat berpartisipasi dalam perang, dan orang suci hanyalah umpan meriam. Di masa lalu, 90.000 pasukan ekspedisi Manchu Agung, setara dengan 90.000 pasukan setingkat kaisar, memasuki Manchu Utara dan pada akhirnya hampir musnah. Ini menunjukkan betapa besarnya pasukan iblis. Sial, sungguh membuat frustrasi. Bradley mengutuk, tinjunya mengepal berlumuran darah, dan matanya merah. Jika saya memiliki tingkat kultivasi seorang kuasi Kaisar Agung, saya akan mengalahkan mereka satu persatu dan menangis. Nuada juga berteriak sambil menahan amarahnya. Hal yang sama juga terjadi pada para biksu Manchu Agung. Orang-orang berniat di depan pintu rumah mereka, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak mampu melawan. Di Manchu Utara, 9 kaisar, Dewa Pedang, dan Dong Huang Taixin masih menyerang dan membunuh, begitu pula Charlie dan Xavier. Alasan mengapa mereka masih tinggal di Beichu adalah untuk menemukan cara mengatasinya.
Selama mereka menemukan akar masalahnya, iblis itu bisa dimusnahkan. Segel kutukan iblis ada di utara. Ketika semua orang kehabisan akal, sebuah kata samar datang dari gerbang Tianxuan. Itu adalah Raja Manusia, dan nadanya lemah. Mungkin karena spekulasi, tapi dia mendapat serangan balasan, nafasnya tertekan, dan kondisinya sangat buruk. Tapi kata-katanya memberi arahan pada Charlie dan yang lainnya. Kaisar Chu adalah orang pertama yang berangkat, dengan kaki di atas langit, terus menyerbu. 8 kaisar mengikuti, Dewa Pedang Anggur, dan lainnya, tanpa urutan tertentu. Charlie dan Safia bekerja sama untuk membuka jalan dengan senjata kaisar. Di depan, aura iblis sangat besar. 2 sosok muncul, berdiri berdampingan, melangkah keluar dari awan dan kabut iblis. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa itu adalah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Wanita Surgawi. Kedua Raja Iblis ini adalah 2 Raja Iblis terkuat di bawah Kaisar Iblis Surgawi. Secara kebetulan, mereka berdua dibunuh oleh Charlie. Sebagai Raja Iblis, mereka agak cerdas, terutama Raja Iblis. Ketika dia melihat Charlie, wajahnya berubah menjadi ganas. Adapun Dewi Raja Iblis, dia dengan kaku memutar lehernya, dan ekspresi kebingungan melintas di mata indahnya yang kusam. Dia memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan alis saat itu, tapi Charlie langsung menghapusnya. Senior, tolong pergi dan hancurkan segel kutukan iblis. Serahkan mereka pada kami. Charlie dan Safia bergandengan tangan dan langsung menuju kedua iblis itu. Charlie, Raja Iblis meraung, menyerang Charlie secara langsung. Safia berhadapan dengan Dewi Iblis Surgawi, dan pertarungan itu begitu sengit hingga langit dan bumi hancur. 9 kaisar dan yang lainnya tidak berhenti dan bekerja sama untuk membuka jalan berdarah. Di tengah jalan, level Raja Iblis sering muncul. Kedua tetua langit dan bumi berhadapan dengan Raja Iblis Angin dan Raja Iblis Guntur, dan Tuan Alkimia berhadapan dengan Raja Iblis Bumi. Kapanpun Raja Iblis muncul, seseorang akan melangkah maju. Semuanya untuk membuka jalan bagi kuasi Kaisar Agung yang tersisa. Segel iblis itu seperti pilar iblis di masa lalu, dan itu ada hubungannya dengan itu. Di belakang, Charlie dan Raja Iblis Surgawi bertarung di langit yang luas. Keduanya benar-benar memiliki hubungan karma. 300 tahun yang lalu, Raja Iblis Surgawi dibunuh oleh Charlie, tapi sekarang mereka saling berhadapan lagi. Hal yang sama adalah mereka tidak berada pada puncaknya sekarang. Bunuh. Mata Raja Iblis Surgawi itu berwarna merah darah, dan dia sama ganasnya dengan iblis. Meskipun dia adalah zombie, dia bijaksana dan dapat mengingat apa yang terjadi saat itu. Kalau begitu aku akan membunuhmu lagi. Charlie kuat dan mendominasi, memegang pedang Suanyuan di tangannya, dan hampir memotongnya hidup-hidup dengan pedang yang mencapai langit. Di sisi lain, Safia mendapat bantuan senjata kekaisaran, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Dia benar-benar dapat menekan Dewi Iblis Surgawi, barisan 2 lawan 2 lainnya. Dunia di utara berada dalam kekacauan, dan jiwa iblis terancam kematian, dan mereka dengan panik memblokir 9 kaisar Manchu dan Dewa Pedang. Di antara mereka, ada banyak kuasi Kaisar Agung. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak sebaik kuasi Kaisar Agung Manchu, jumlah mereka yang besar benar-benar menekan. Ada orang-orang yang terus-menerus menghalangi, tapi Dewa Pedang adalah satu-satunya yang menyerang ke arah utara, memandang rendah semua orang seperti pedang dewa yang tak tertandingi. Langit meledak, dan Raja Iblis Surga jatuh ke dalam kehampaan. Kepalanya dipenggal oleh Charlie, dan tubuh iblisnya dihancurkan berkeping-keping oleh kakinya. Di pihak Safia, pertempuran juga telah berakhir. Dewi Iblis Surgawi menghilang, tetapi bukan Safia yang membunuhnya, tetapi dia dihancurkan oleh dirinya sendiri. Sebelum menghilang, dia masih menatap Charlie dengan bingung. Safia membunuh sekelompok iblis dan bersatu kembali dengan Charlie. Charlie melayang di langit, tidak bergerak, seperti patung, hanya menggunakan kekuatan pedang kaisar untuk menghancurkan iblis yang menyerang. Tapi matanya sepertinya menatap ke utara, dan pikirannya gemetar tak bisa dijelaskan, seolah dia merasakan keberadaan yang menakutkan. Safia juga menyadarinya, alisnya yang cantik sedikit berkerut, dan dia melihat ke utara. Di bawah tatapan mereka berdua, lebih dari selusin sosok terbang melintasi langit dari utara. Mereka semua berlumuran darah dan tulang. Kuasi Kaisar Agung yang lemah berubah menjadi abu saat terbang terbalik. Kemudian datanglah Master Alkimia, 2 tetua langit dan bumi, Dong Huang Taixin, Dewa Pedang Surgawi, Dewa Pedang Anggur,
9 Kaisar Manchu Agung, dan lebih dari selusin kuasi Kaisar Agung, semuanya terbang dari utara, tubuh mereka berlumuran darah. Ketika mereka tiba-tiba duduk, mereka masing-masing menginjak langit yang kosong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka melihat ke utara dengan ekspresi yang sangat serius, dan pedang pembunuh di tangan mereka gemetar. Kaisar Iblis ada di sini. Bibir Charlie bergetar. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan dan guntur tiba-tiba muncul. Lalu, terjadilah tekanan yang membuat dunia bergetar, seperti tangan tak kasat mata, menyebar ke seluruh dunia. Di tengah suara gemuruh, sebidang tanah iblis prasejarah muncul, terbang dengan hukum kaisar, dan setiap sinarnya dapat menghancurkan langit biru abadi. Sosok agung muncul di dunia, mengenakan baju besi, menghadap rakyat jelata, menekan 9 langit dan 10 bumi, menelan luasnya dan 8 tanah terlantar. Penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, sampai di matanya, ada sebuah penglihatan kehancuran matahari, bulan dan bintang. Bukankah dia Kaisar Iblis Surgawi yang muncul kembali di dunia? Dialah yang mengalahkan Dewa Pedang, 9 Kaisar Manchu dan lainnya. Para biksu Manchu Agung, kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan, dan semua orang di Manchu Agung semuanya mengubah ekspresi mereka dan menjadi pucat. Itu adalah Kaisar Agung. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan, ledakan, dan ledakan suara orang berjalan. Itu adalah Kaisar Iblis Surgawi. Tubuhnya seberat gunung, dan setiap kali telapak kaki jatuh, langit dan bumi terguncang. Dia berasal dari utara, dan mata kekaisarannya tidak kusam, tetapi sangat jernih. Dengan kata lain, dia sendiri memiliki kecerdasan spiritual. 9 Kaisar Manchu berkumpul bersama, ekspresi mereka acuh tak acuh, mereka semua menyeka darah dari sudut mulut mereka. Bahkan jika mereka menghadap kaisar, mereka tetap tidak kehilangan keagungan kaisar. Hal yang sama berlaku untuk Dewa Pedang Anggur, Donghuang Taixin dan lainnya. Sebelumnya, mereka dikalahkan satu persatu dan lengah. Kaisar Iblis Surgawi ada di sini, tetapi dia tidak dalam kondisi puncaknya. Dia tidak memiliki asal-usul kaisar. Dia adalah setengah manusia dan setengah mayat hidup. Dengan kata lain, Kaisar Iblis Surgawi bukanlah kaisar yang utuh, dan bukan tidak mungkin semua kuasi Kaisar Agung bergabung untuk menghancurkannya. Perasaan yang sudah lama tidak kulihat. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum tipis, meskipun suaranya kecil, itu seperti guntur abadi yang dapat mengguncang langit selamanya. Matanya melirik ke langit dan bumi, menatap 9 Kaisar Manchu dan Dewa Pedang Surgawi, dan kemudian matanya tertuju pada Charlie. Anda masih bisa melihat senyumannya yang ceria dan marah. Saat itu, dia dibunuh oleh Charlie. Charlie memegang pedang Xuanyuan erat-erat dan memandang Kaisar Iblis Surgawi dari kejauhan. Ekspresinya sangat tenang. Bahkan ketika dia menghadapi Kaisar, kekuatannya sendiri tidak melemah. Di masa lalu, dia mampu membunuh Kaisar Iblis Surgawi, yang memberinya kemampuan untuk memandang rendah seluruh surga di dunia. Kalian semua akan dikuburkan bersama rakyat jelata ini. Kaisar Iblis Surgawi mendengus dingin, menyebabkan separuh langit runtuh. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan sihir tertinggi, membuat hati orang-orang bergetar. Apakah kamu menipuku bahwa tidak ada seorang pun di surga? Kata-kata nyaring datang dari 9 langit, seperti guntur, mengguncang langit lainnya. Sebelum suara itu jatuh, terlihat 9 sosok yang datang dari zaman yang jauh, seolah-olah sedang berjalan di sungai waktu yang panjang, zaman dahulu dan perubahan-perubahan kehidupan. Benar, semua orang dari surga hingga bumi membuka mulut mereka. Tuan, inilah 9 Jenderal Dewa Agung. Dewa Pedang tersenyum, dan Dewa Pedang Anggur juga mengangkat kepalanya. Bersambung.